Oke. Halo, 10 IPS 2. Boleh langsung panggil teman-temannya supaya cepat join. Supaya menghemat waktu aja. Ayo, 10 IPS 2. Mungkin cepat kita mulai, mungkin cepat kita selesai. Karena kemungkinan bisa aja 3 jam. Ini dikenakan kenapa bisa 3 jam, Pak? Dikarenakan kita minggu depan libur, minggu lalu libur, jadi jam yang kita harus pakai harus lebih banyak ya. Ya, kalau enggak nanti tak terkejar nanti bab selanjutnya. Ada permintaan sama penawaran. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin sudah 29 orang, sambil menunggu nanti yang teman-teman lainnya yang lain bisa melihat langsung dari posisi posisi YouTube nanti. Yang satu yang lagi, sebenarnya saya ada video baru, cuma nggak tahu kenapa video saya di take down sama YouTube. Ya, itu karena kenapa saya nggak tahu juga, katanya ada alasan apa dan apa saya juga nggak tahu. Oke, jadi dengan demikian hari ini kita bahas dulu pelaku ekonomi. Oke. Sampai di sini, adakah yang ingin bertanya dulu untuk masalah pelaku ekonomi? Kalau tidak ada, boleh komenkan tidak ada, supaya saya bisa langsung memulai. Mungkin hari ini saya minta maaf, harusnya kalian itu banyak nilai plus hari ini, cuma saya akan skip sebentar. Oke, adakah pertanyaan? Boleh tuliskan di komen chat. Ada atau tidak? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Oke. Kita mulai ya. Oke. Sudahkah Anda nonton video saya yang sebelumnya? Yang saya kasih barusan? Atau langsung lihat ke PowerPoint? Oke. Tunggu ya. Oke, kita mulai. Kita kasih tahu ya teman-temannya bahwa linknya sudah baru supaya tidak ada yang terlambat lagi. Sudah 31 orang. Oke, jadi selamat pagi 10 IPS 2, kita mulai aja. 10 IPS 2, kalau Anda tahu ya, hari ini kita akan memulai membahas pelaku ekonomi. Ya, kita langsung masuk aja, jadi saya nggak mau berlama-lama lagi untuk kelas ini. Harusnya kita ada lakukan quiz, ya, sesi tanya jawab dan segala macam, tapi ini enggak. Kita langsung aja ke pelaku ekonomi. Yang Anda harus ketahui bahwa pelaku ekonomi itu ada 5. Ya, ada konsumen, ada produsen, distributor. Ya, harusnya distributor, bukan distribusi, maaf. Pemerintah serta masyarakat luar negeri. Ada konsumen, ada produsen, ada distributor, ada pemerintah, ada masyarakat luar negeri. Oh ya, jika ada pertanyaan langsung tuliskan di komen chat, kita langsung bahas. Ya, sama nilai pertanyaan itu bernilai nilai plus untuk kalian. Oke, dan kalau Anda lihat, ya, ini konsumen. Marilah kita lihat, konsumen adalah orang yang berkegiatan konsumsi. Anda pasti tahu, konsumen adalah kegiatan orang yang berkonsumsi. Konsumsi itu apa, Pak? Konsumsi itu adalah kegiatan yang menghabiskan dan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup, ingat, kebutuhan hidup itu hanya bukan untuk Anda makan atau untuk Anda minum. Tapi kebutuhan hidup banyak. Saya pernah menyatakan bahwa kebutuhan sosial juga dibutuhkan. Jadi Pak, kalau misalnya dia membeli mobil, itu kebutuhan konsumsi, ya jelas. Karena dia kebutuhan sosialnya. Pak, kalau dia membeli pakaian yang tidak aneh-aneh, Pak, ya itu juga jelas, itu kebutuhan hidupnya.
Ya, faktor yang mempengaruhi konsumsi jelas. Faktor yang mempengaruhi konsumsi itu pertama dipengaruhi oleh pendapatan. Manusia tidak bisa mengelakkan bahwa pendapatan yang tinggi, berdasarkan survei, pendapatan yang tinggi, maka konsumsinya juga bakal tinggi. Ya, ingat ya, faktor ini akan saya masukkan ke ulangan. Pendapatan yang tinggi jelas akan mempengaruhi konsumsi yang tinggi. Tidak ada manusia yang pendapatannya makin tinggi, konsumsinya makin rendah. Kekayaan juga, pendapatan dan kekayaan itu nggak jauh beda. Pendapatan, kekayaan, dan keadaan ekonomi itu tidak jauh beda. Bahwa seorang manusia kalau pendapatannya tinggi, dia itu akan lebih cenderung mengkonsumtif, sifatnya lebih konsumtif. Pak, bagaimana dengan tingkat pendidikan? Anda harus tahu bahwa tingkat pendidikan itu sangat mempengaruhi konsumsi. Jelas, coba Anda bayangkan deh, seberapa bedanya Anda selama ini yang Anda dari SD, ke SMP, ke SMA. Jelas itu adalah hal yang sangat-sangat berbeda. Jelas itu adalah hal yang sangat-sangat berbeda. Jumlahnya aja sudah berbeda. Nilai yang harus dibayarkan juga berbeda. Itu sudah termasuk salah satu konsumsi. Jadi konsumsi ini tidak hanya selalu berupa barang, rupanya jasa juga. Atau kondisi masa depan. Lihatlah bahwa kondisi masa depan itu bisa kita contohkan dengan kondisi sekarang, yaitu corona. Orang tidak pernah percaya bahwa corona itu bakal muncul di saat seperti ini. Orang juga gak bakal tahu kok tiba-tiba terjadi hal seperti ini. Sehingga menyebabkan konsumsi masker meningkat. Konsumsi masker meningkat. Itu adalah kondisi masa depan yang bisa terjadi. Atau orang membeli payung. Orang bakal tahu misalnya, oh di Indonesia itu April sampai September atau April sampai Oktober itu selalu terjadi musim hujan. Maka kemungkinan orang mengkonsumsi jas hujan, payung, ya itu akan lebih tinggi. Oke, sampai di sini untuk kegiatan dan faktor, adakah yang ingin ditanyakan? Karena ini akan berhubungan ke ulangan. Halo, Squibers 2? Adakah yang ingin ditanyakan dulu? Halo, Squibers 2? Squibers 2? Ini pastinya cuma ada Felicia. Oke. Nah, jadi udah jelas ya bagaimana pengaruh-pengaruhnya. Faktor itu adalah pengaruh, jelas. Jadi kita harus pahami dulu bagaimana yang harus kita tingkatkan. Dan yang perlu Anda tahu sekarang adalah peran. Rupanya, konsumen tidak selamanya menjadi pengguna barang atau penghabis barang. Konsumen tidak selamanya menjadi pengguna dan penghabis barang. Rupanya kalau kita baca dari nomor 1, dia adalah sebagai penyedia faktor produksi. Sebagai penyedia faktor produksi. Jadi kayak dari bahan baku, ya, tempat usaha, tenaga kerja, itu yang lakukan adalah konsumen, bukan produsen. Ingat, ya, ini ingat harus baik-baik karena selama ini orang selalu salah. Dia kira produsen adalah pencipta segalanya, dari bahan baku, ya. Jadi kalau orang yang bekerja di kantor itu produsen, bukan, itu konsumen. Ya. Jadi dia adalah sebagai penyedia faktor produksi. Nah, tolong bagi yang tidak mengerti untuk nomor 1, adakah yang tidak mengerti supaya saya bisa bahas lebih lanjut? Jadi, dia adalah sebagai penyedia faktor produksi. Jadi selama ini sebenarnya bahan baku, ya, bahan mentah, tenaga kerja, tempat sewa, kalau pabrik nggak ada tempat sewa tempat, itu sewanya sama konsumen. Adakah yang nggak ngerti untuk permasalahan nomor 1 dulu? Karena nomor 1 paling penting. Halo? Oke, Felicia. Bolehkah Bapak meminta Anda bersuara? Ya, Pak. Oke. Felicia tidak mengerti di posisi mananya, Feli. Kok konsumen bisa jadi yang menciptakan bahan bakunya, Pak? Oke, ini. Felicia pernah berpikir nggak?
eh, sebenarnya kalau misalnya ada perusahaan atau pabrik nih, benar gak? Dia pasti buat barangnya. Atau kita anggap aja deh perusahaan mebel ya, perusahaan mebel tahu ya, berarti perusahaan yang buat furniture gitu ya. Itu kayunya datang dari mana, Feli? Nah, itu yang perlu kamu tanyakan dulu ya. Itu kayunya datang dari mana? Rupanya kayunya bukan ambil dari produsen, tapi ambil dari konsumen, karena konsumen adalah salah satu orang yang menjadikan faktor produksi. Itu yang pertama harus diingat-ingat dulu. Ya. Nah, habis itu di pabrik tersebut ada tenaga kerja dong, pasti ada orang yang bekerja di sana dong. Dan yang bekerja itu bukan disebut produsen, tapi disebut konsumen juga. Ya, itu yang harus kayak ubah mindset selama ini. Ya, atau misalnya pabrik mebel ini nggak ada tempat buat gudang, dia mau sewa gudang, dia sewa sama siapa? Bukan sewa sama produsen, tapi sewa sama konsumen. Oke, Ferry, bagaimana? Masih kurang ngerti? Kalau kurang ngerti bilang aja supaya Bapak jelaskan lagi. Udah Pak, makasih Pak. Oke, yakin ya. Yang lain bagaimana? Sini baru ada Feli, Bill kita. Yang lain? Mengerti? Oke, Marisa, bagus. Oke, lanjut. Nah, karena kan dia sebagai penyedia faktor produksi, ya dia dibayar dong. Ya, kalau kamu memberikan sesuatu, pasti kamu dibayar dong. Menerima imbalan atau balas jasa. Kalau kamu memberikan tenaga kerja, ya kamu diberikan gaji. Gitu. Ya, kalau kamu menyewakan tempat, ya kamu dibayar bunga tiap bulannya, dibayar cicilan. Oke, lanjut. Perannya bertindak dalam melakukan konsumsi, jelas. Lanjut, membayar pajak kepada pemerintah. Jelas, konsumen adalah seorang pembayar pajak. Oke, sampai di sini, adakah yang mau ditanyakan dari pihak konsumen? Adakah yang mau ditanyakan dari konsumen? Pak, saya mau tanya yang konsumen yang tadi, Pak. Iya, kenapa Arya? Kan tadi Bapak bilang kalau tak salah pekerja pabrik itu konsumen kan, Pak? Iya, benar sekali. Kok itu Pak, pekerja pabrik bisa bilang konsumen, Pak? Bukannya dia konsumen kan pengguna kan, Pak? Iya, benar sekali. Oke. Masih ada lagi? Tidak, Pak, itu saja, Pak. Oke. Itu yang perlu kita ubah selama ini, Arya. Bahwa sebenarnya yang menjadi tenaga kerja selama ini bukanlah produsen, tapi adalah seorang konsumen. Rupanya konsumen bukanlah hanya seorang yang menghabiskan atau menggunakan barang dan jasa, dan dia juga sebagai seorang tenaga kerja, penyedia bahan baku, dan penyedia modal usaha. Itu yang perlu kamu ubah dulu. Oke? Jadi, ini yang sering terjadi nih. Nah, kebetulan kalau anak dari Petrus tahu semua, jadi biasanya di kuliah ada yang cerita, ada yang sharing sama saya. Pak, untung Bapak kasih tahu ya, rupanya di kuliah itu masih banyak orang yang nggak tahu bahwa sebenarnya tenaga kerja itu dikerjakan oleh konsumen, bukan seorang produsen. Oke, Arya? Oke, Pak. Terima kasih, Oke, yang lain bagaimana? Iya. Ini hal yang penting loh ya. Oke, Kevin, silakan Kevin. Pak, jika produsennya memakai produknya sendiri, dia disebut produsen atau konsumen juga, Pak? Pak, kalau produsen pakai produk sendiri, dia disebut apa, Pak? Ya, konsumen lah. Dia kan punya, orang kan bisa punya kepentingan ganda kan? Produsen bisa jadi konsumen kan? Betul nggak, Kevin? Iya, Pak. Ya, kalau produsen menggunakan, berarti dia mengkonsumsi kan? Bukan memproduksi kan? Betul nggak? Iya, Pak. Nah, di situ. Oke, ada lagi? Bagus pertanyaan Kevin. Ada lagi? Bagus. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjut produsen. Nah, kalau Anda lihat produsen, ya, produsen adalah seorang yang menciptakan, kegiatannya adalah menciptakan atau membuat suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Ingat lagi, saya ucapkan lagi, kebutuhan itu bukan hanyalah untuk kebutuhan makan atau kebutuhan perut, tapi juga sosial, kebutuhan publik, kebutuhan individu, kebutuhan kelompok, dan hal lain-lainnya. Nah,
Faktor yang mempengaruhinya apa? Apa yang mempengaruhi seorang bisa produksinya makin banyak atau tidak? Tenaga kerjanya. Kalau makin banyak, kemungkinan produksinya makin banyak. Kalau makin banyak, kemungkinan ya, saya tidak bilang pasti. Kalau modalnya besar, kemungkinan produksinya juga makin cepat. Kalau sumber dayanya gampang dicari, juga faktor produksinya masih lebih mudah produksinya. Dan inilah biasanya yang menjadi faktor keempat. Nah, di keempat faktor entrepreneur ini selalu saya tanyakan di ulangan biasanya. Saya selalu tanyakan di ulangan tiap tahunnya biasanya. Faktor entrepreneur itu adalah faktor soft skill kita. Oke, sekarang saya kasih contoh. Di sini misalnya tadi ada, saya pinjam nama Dovan Edwin Fabio. Saya pinjam nama Dovan Edwin Fabio. Mereka adalah toko mebel misalnya. Toko Dovan, toko Edwin, toko Fabio. Yang sama-sama menjual misalnya merek A. Kita ulangi ya. Dovan, Edwin, dan Fabio adalah toko mebel, membuka toko mebel. Nama toko Dovan ya toko Dovan, nama Edwin ya toko Edwin, nama Fabio adalah toko Fabio. Tapi barang yang mereka jual adalah merek A. Sekarang Bapak tanya, apakah dengan demikian mereka akan sama-sama sukses? Pertanyaannya ya, ulangi ya. Kalau misalnya Dovan, Edwin, dan Fabio adalah seorang pembuka toko mebel, sama-sama menjual merek yang sama adalah merek A, apakah akan menjamin mereka akan sama-sama sukses kalau misalnya barang A itu laku? Ada yang bisa bantu jawab? Halo? Saya ulangi pertanyaannya sekali lagi. Kalau enggak saya pilih namanya. Jika ada Dovan, Edwin, dan Fabio, ketiga orang ini masing-masing membuka toko mebel yang menjual mebel dengan merek A. Jadi sama semua ya, bahannya sama, ya, mereknya sama, harganya sama malahan. Apakah akan menjamin bahwa tingkat kesuksesan mereka sama? Oke, 1, 2, 3. Oke, saya minta Felicia dulu. Alasannya Felicia. Feli, bisa pakai suara Feli biar lebih cepat? Iya Pak, karena kan belum tentu toko mereka bertiga lokasinya sama. Terus cara pelayanannya juga. Itu menurut Feli ya. Kalau menurut kita? Menurut saya kena lokasinya Pak, karena belum tentu lokasi mereka tuh strategis gitu. Jadi pasti ada perbedaan. Boleh Bapak potong? Kalau misalnya mereka bersebelahan, jadi Dovan sebelah kiri, Edwin tengah, Fabio di kiri, di kanan. Belum tentu juga Pak. Belum tentu, karena mereka pasti bersaing. Oke. Marisa terakhir. Kalau menurut saya sih Pak, cara pemasarannya kayak mereka mempromosikan barangnya itu seperti apa, terus cara pelayanan mereka tuh ramah enggak kepada para pembelinya gitu. Kejap. Itulah yang disebut dengan faktor entrepreneur. Faktor entrepreneur walaupun misalnya harganya sama ya, promonya sama. Misalnya semua pukul rata, semua jual 1 juta, jual 1 juta, 1 juta, 1 juta. Tokonya bersebelahan lagi, Dovan, Edwin, Fabio, bersamaan. Ya. Itu tidak akan menjamin mereka akan sama-sama sukses. Bisa aja toko Dovan lebih ramai. Ya karena itu yang katanya. Pelayanannya. Bagaimana cara melayaninya. Bagaimana cara dia menatanya. Bagaimana cara dia mengambil hati konsumen. Itu adalah faktor entrepreneur. Ya. Sampai di sini. Ya. Kita lanjut ke peran. Oke, bagus-bagus semua jawabannya. Peran sebagai penyedia barang jadi atau barang dan jasa. Rupanya produsen adalah orang yang hanya menyediakan barang jadi, bukan menyediakan bahan baku. Saya ulangi lagi, rupanya produsen sudah menyediakan barang jadi, bukan menyedia bahan baku. Karena kenapa? Karena dia kalau mau beli bahan baku, dia harus beli sama konsumen. Karena peran dia adalah pembeli faktor produksi dari konsumen. Dan peran yang lain adalah bertindak sebagai produksi dan dia wajib membayar pajak.
Oke, sampai di sini. Dari poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4. Ya, adakah yang mau ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak saya tanya ya. Kita coba tanya. Kita coba tanya. Christina. Ya, Pak. Kalau Bapak mau cari bahan baku, Bapak cari sama siapa ya? Produksi ya, Pak. Iya, Bapak mau cari siapa? Kan kali lagi kita ada bahas 2 orang nih, bahas si konsumen sama si produsen. Kalau Bapak mau cari bahan baku, Bapak mau cari siapa ya? Konsumen atau produsen? Produsen. Oke, coba saya tanya lagi. Clarence? Clarence Apelin. Clarence. Coba kita ke Dovan dulu. Dovan? Ya Pak. Paknya mana? Kalau Bapak mau cari bahan baku, Bapak cari siapa? Konsumen atau produsen? Apa Dovan? Konsumen Pak. Tunggu ya, maaf ya. Cari siapa Dovan? Konsumen Pak. Oke, saya coba tanya Felix Alvin Tanu Wijayalo. Ya Pak, Kalau Bapak mau cari bahan baku, Bapak cari siapa? konsumen. Oke, terakhir kita coba tanya Jennifer. Jennifer, Iya Pak, kalau Bapak mau cari barang jadi, Bapak cari siapa? konsumen. Bapak mau cari barang jadi ya, cari konsumen ya. Oke, Kevin Bryan. Kevin Bryan, Ya Pak, ya Pak. kalau Bapak mau cari barang jadi, Bapak cari siapa? Konsumen. Boleh Barang jadi ya? dijelaskan nggak? Mau cari barang jadi ya? Mau cari barang jadi. Barang jadi. Produsen. Kalau Bapak mau sekarang di Viana, Livi. Ya, Pak. Kalau Bapak mau cari barang jadi, Bapak cari siapa, Livi? Produsen. Oke, terakhir Marvin Richard. Ya Pak, Kalau Bapak mau cari barang jadi, Bapak cari siapa? produsen. Yes, good. Dengarkan baik-baik ya. Kalau Bapak mau cari bahan baku, Bapak bukan cari produsen, tapi Bapak cari konsumen. Kalau cari bahan baku, Bapak harus cari konsumen. Karena dia adalah orang yang boleh kamu jelaskan ya? Mau jelaskan, Kevin? Bapak aja lah. Oke. Sorry, Bapak agak baca tadi. Oke, jadi kalau mau cari barang jadi ya cari sama produsen. Ya, tolong yang tadi salah dibetulkan lagi ya, Jennifer, Christina, oke? Mungkin lebih diperhatikan lagi, oke? Kita jelaskan lagi, lanjut. Sampai sini yang mau tanyakan dulu masalah konsumen dan produsen? Karena sisanya udah mudah ya. Oke, kalau nggak ada saya lanjut ke distributor. Distributor adalah kegiatannya adalah mendistribusikan. Dan dia adalah seorang yang menghubungkan 2 pelaku ekonomi, 2 pelaku. Jadi saya nggak hanya bilang dia akan menghubungkan antara produsen sama konsumen, Pak. Tidak. Tapi dia bisa menghubungkan 2 pelaku. Ya. Dan faktornya itu tergantung lagi. Distribusi kan itu kan cuma ngantar-ngantar ya. Ya lihatlah sifat barangnya. Kalau sifat barangnya berat, besar, dan membutuhkan pengiriman yang cukup. Misalnya kalau pakai pesawat mungkin cepat ya, kalau pakai kapal mungkin dia lambat. Atau daerah yang dituju, misalnya ke Papua ya pasti lama lah. Atau biaya angkut, mungkin biaya angkutnya terlalu mahal, mungkin menjadi faktor distribusi, orang tidak mau terlalu mengirimkan barangnya ke sana. Atau jumlah pembelian, kalau jumlah belinya makin banyak, mungkin orang akan kewalahan. Dan terakhir mungkin komunikasi.
komunikasi ini maksudnya adalah misalnya Bapak di daerah mana, kayak misalnya di daerah pelosoknya Kalimantan Barat. Bapak mau pesan ke Pontianak, tapi sinyalnya tiap hari putus, tidak ada. Itu juga bermasalah sebenarnya. Oke, itu adalah distribusi, distributor. Nah, perlu Anda ketahui bahwa distributor itu menjadi dua peran, yaitu sebagai pasar input dan sebagai pasar output. Kalau pasar input, dia adalah penjual bahan baku. Jadi konsumen kasih ke dia, nanti dia yang tukang jualkan ke produsen. Kalau pasar input ya, kalau pasar input itu adalah dari konsumen kasih ke dia, ya kasih ke pasar input jual ke produsen. Coba lihat sebagai penerima faktor produksi dari konsumen. Jadi dia terima dari konsumen, dia kasih ke produsen. Jadi kalau diucapkan lagi, pasar input adalah sebagai penjual bahan baku atau faktor produksi. Pak, memang kalau cuma faktor produksinya bahan baku, kalau tenaga kerja gimana jualnya Pak? Kalau di Indonesia mungkin di Pontianak masih tidak jarang kita dengar. Tapi kalau di luar negeri seperti di Aussie atau di Australia, kalau Anda mau lamar kerja itu, Anda bukan langsung lantarkan ke pihak toko biasanya, jarang. Mereka akan apply ke satu buah perusahaan, jadi satu perusahaan itu nanti akan kasih Anda list-list kalian mau kerja di mana. Atau sebagai pasar output, ya jelas ya, input ya berarti bahan baku, output ya berarti barang jadi. Jadi dia terima dari produsen, dia kirim ke konsumen. Ya, sampai di sini distributor. Ada yang mau dibahas dulu? 3 dari item ini, konsumen, produsen, distributor. Adakah yang mau dibahas dulu? Kalau tidak ada, boleh komenkan tidak ada, supaya kita bisa lebih cepat untuk melanjutkan ke pemerintah, karena masih ada 2 RPP yang perlu kita bahas. Halo? Oke, Kelvin tidak ada. Yang lain? Oke, bisa ulangi penjelasan pasar output ya? Boleh banget. Oke, Marisa, penjelasannya adalah pasar output. Tadi kan kita ulangi ya, pasar input, kalau kita tekankan pasar input adalah penyedia bahan baku atau faktor produksi. Tapi kalau pasar output, dia adalah penyedia barang jadi. Jadi dia ambil barang sama produsen, dia jual kasih konsumen. Gimana Marisa? Singkatnya seperti itu sih. Jadi pasar output itu penjual barang jadi. Kalau pasar input penjual barang bahan baku atau bahan mentah. Bagaimana Marisa? Oke. Yang lain bagaimana? Ini baru 8 orang nih jawab tidak ada. Oke, saya lanjut. Pemerintah. Pak, kalau pemerintah lakukan mengkonsumsi, berarti pemerintah sebagai konsumen juga. Iya, pemerintah juga bisa memilih produksi. Ya, tapi pemerintah itu kegiatan pastinya adalah dia sebagai pengatur, pengawas, dan pembuat kebijakan. Dari mana kita ketahui pemerintah itu membuat situasi kondisi supaya kondisi pasar supaya lancar dan aman. Pasar yang dimaksud adalah tempat bertemunya produsen dan konsumen, mau secara online ataupun secara offline. Ya, itu tujuannya pemerintah atau kegiatannya pemerintah. Perannya, ya jadi ada faktor. Perannya adalah dia sebagai penerima pajak dari konsumen dan produsen, jelas. Habis itu dia juga sebagai pemberi fasilitas umum kepada konsumen dan produsen. Dia juga memberi izin usaha kepada produsen, dan dia juga memberi aturan dan keamanan kepada konsumen. Oke. Ini mungkin pemerintah saya skip aja, karena tidak terlalu banyak intinya. Ini yang terakhir. Rupanya pelaku ekonomi juga dipengaruhi oleh masyarakat luar negeri. Ya, masyarakat luar negeri itu kegiatannya ada 2 pastinya. Kita kirim barang masuk, yang atau kita bilang import, atau kita ekspor keluar. Pasti, jelas, contohnya di Pontianak. Pontianak itu kalau kita ekspor apa Pak? Itu ikan arowana tuh, ikan arowana jadi salah satu ekspor ke China paling sering. Karena saya dengar rupanya
Saya pernah bertanya pada orang yang penjual arwana, kenapa Anda memproduksi arwana? Padahal arwana itu nggak bisa dimakan. Rupanya di China itu dia adalah salah satu ikan pembawa hoki. Dan kenapa orang belinya banyak, saya tanya. Kenapa? Kan sekali pelihara bisa lama. Rupanya ikan ini nggak bisa tahan terhadap situasi dingin. Jadi karena China kadang-kala akan menjadi situasinya atau musimnya musim dingin, maka ikan itu bakal mati. Jadi itu salah satu kenapa ikan arwana terus dikembangbiakan oleh dari Kalbar, biasanya itu karena demikian. Ya, tapi itu cuma sebagai informasi ya. Dia pembeli faktor produksi apabila negara jadi kalau misalnya nggak ada bahan baku di Indonesia, dia bisa import. Dia perannya bisa mengimport bahan yang tidak ada. Atau mungkin aja kayak tadi, kalau bahan baku di negara dia nggak ada, dia bisa ekspor. Sama, barang jadi juga. Kok sama-sama faktor produksi. Jadi dia adalah sebagai pembayar ekspor impor dan dia juga sebagai pembayar pajak dan penghasilan bagi negara kita. Ya, sampai di sini dari 5 orang ini, adakah yang mau ditanyakan dulu? Oke, sebelum saya masuk ke interaksi. Oke, mari kita testing dulu. Boleh buka kameranya semua. Seperti biasa kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan boleh cuma jempol. Oke, ada Marisa, Yowon, Christina tadi, Desi, Ian, Farel, Nicholas, Jennifer, Tovan. Kalau tidak ada permasalahan kita lanjut ya. Dari 5 orang ini pasti mereka melakukan interaksi. Interaksi itu adalah kegiatan yang akan ada feedbacknya. Interaksi itu adalah feedback. Kalau kamu give, saya take. Tapi saya akan berikan kamu balik. Jadi give back lagi. Ada yang saya kasih kamu. Contohnya seperti ini. Nah, sebenarnya ini nilai plus. Cuman kalau saya bahas ini butuh 1 jam. Jadi saya nggak kasih lagi. Ya, nggak apa-apa. Nanti IPS 1 dan 2 itu nanti ada kegiatannya. Tenang. Ada nilai plusnya. Jadi contohnya, kegiatan 1. Produsen memberikan barang jadi kepada konsumen. Ya, konsumen memberikan uang atas barang jadinya. Ya jelaslah dibayar. Kamu kalau beli barang yang kamu balikan dengan uang dong. Gitu loh ya. Atau kegiatan 2, dia bayar gaji. Ya, konsumen kasih tenaga kerja lah. Atau produsen memberikan uang kepada konsumen. Kok bisa Pak? Ya karena dia beli bahan baku. Atau dia menyewa tempat, ya konsumen memberikan tempat sewa. Ini kegiatan 1 ya berhubungan sama kegiatan 1 ya, kegiatan 2 ya, kegiatan 2, kegiatan 3 ya, kegiatan 3, kegiatan 4 ya, kegiatan 4. Ada yang mau tambahkan saya? Supaya bisa dapat nilai plus mungkin. Kegiatan 5. Oke, Brigita, silakan. Kalau produsen itu konsumen itu kasih sewa tanah. Kalau produsen dapatnya berarti tempat untuk melakukan kegiatan produksinya. Oke, boleh juga ya kayak gitu ya. Itu salah satunya ya. Oke, Brigita saya nggak kasih tahu nilai plusnya, tapi nanti saya masukkan ke buku besar, nggak apa-apa. Ada yang lain lagi? Cuma buat menambah-nambah hasilnya. Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Antara produsen dan pemerintah. Oh ya, kalau kalian lihat Bapak itu udah buat warnanya supaya warnanya sesuai dengan orang-orangnya. Kalau produsen itu biru, kalau konsumen itu ungu. Jadi supaya enak dilihat aja. Produsen dengan pemerintah. Ya, kalau produsen bayar pajak, pemerintah sebagai penerima pajak. Ya, dia kalau penerima pajak ya tidak selamanya. Ingat bahwa produsen itu bisa juga memberikan barang jadi kepada pemerintah.
Ya, pemerintah kalau terima barang jadi ya bayarlah dengan uang gitu loh ya. Produsen bayar pajak, ya kasih fasilitas umum, ya jalan. Produsen membayar pajak, produsen memberikan izin usaha, pemerintah memberikan izin usaha. Ya, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang mau nambahkan untuk produsen dan pemerintah? Oke, kalau nggak ada saya lanjut lagi. Konsumen dengan pemerintah sama. Konsumen bisa memberikan bahan baku atau bahan mentah. Pasti pemerintah juga butuh dong. Ingat, Pak, kalau pemerintah mau beli barang sama siapa ya? Produsen sama konsumen lah. Pak, kalau pemerintah butuh tenaga kerja, ya ambil dari pemerintah, itulah. Ambil dari konsumen lah. Ya, sama gitu loh ya. Ingat, sebenarnya logikanya adalah uang yang pemerintah dapatkan yang disebut dengan pajak itu akan dibalikkan lagi dengan cara secara tidak langsung. Bisa dia beli barang, bisa buat proyek. Nah, itu adalah salah satu bagaimana pemerintah membuat watch pajak selama ini, atau hashtag lainnya pajak itu selama ini adalah dari masyarakat untuk masyarakat kembali. Itu pajaknya kita. Ya. Nah, konsumen membayar pajak, pemerintah memberikan fasilitas publik. Konsumen membayar pajak, pemerintah memberikan keamanan dari pihak kepolisian, ya, aparat atur, penaat aturan dari undang-undang. Pemerintah membuat aturan pastinya. Konsumen menjadi penerima subsidi. Pemerintah memberikan subsidi. Lanjut. Produsen dari masyarakat luar negeri, jelas kegiatan ekspor impor ya. Produsen memberikan barang jadi, dia bayarnya dengan uang. Karena kita yang kasih dia barang, berarti kita ekspor. Kalau kita yang dikirimkan barang, kita yang impor. Ya. Atau terakhir, dia bisa aja, ada kadang-kala produsen pinjam uang sama masyarakat luar negeri. Ya. Terakhir, konsumen dengan masyarakat luar negeri. Bayar dengan uang, kegiatannya, itu pengiriman barang ke konsumen. Berarti kan dia import. Nah, ini ya sama lah. Ya, ada kadang-kala juga kalau misalnya masyarakat luar negeri mau pinjam uang, ya pinjam uang sama konsumen, bukan sama produsen. Ya, itu yang harus kalian tekankan ya. Karena konsumen adalah penyedia bahan baku atau faktor produksi. Oke, sampai 5 ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Produsen konsumen, konsumen pemerintah, produsen pemerintah, konsumen pemerintah, produsen masyarakat luar negeri, konsumen masyarakat luar negeri. Ada yang mau ditanyakan? Terakhir sih pemerintah masyarakat luar negeri. Oke, mungkin ini tinggal dibaca penerimaan uang sebagai penghasilan dan ini semuanya bisa dijelaskan. Oke. Nah, lanjutannya adalah sekarang kita gunakan distributor, jadi tinggal 2 lagi selesai ya. Ini adalah 3 orang sekaligus. Jadi kita mau tahu pasar input itu biasanya buat apa aja. Tadi sama. Kalau kegiatan satunya kita lihat kegiatan satu dulu. Konsumen memberikan faktor polusi ke pasar input loh, masukkan loh ke pasar input. Nanti ya pemerintah bayarlah kalau mau beli barang. Kalau produsen mau beli barang di pasar input. Ya. Atau ketika pasar input dan membeli barang ya konsumen menerima uang. Kegiatan 2 yang menerima faktor produksi, menerima faktor produksi gitu loh ya. Ini adalah kegiatan biasa sih, ini nggak ada masalah, sama kayak pasar output, cuma dibolak-balik. Oke, sampai di sini. Ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita masuk ke hitungan? Halo, IPS 2? Ada yang mau tanyakan dulu? Boleh buka kameranya? Tunggu saya ambil air. Halo, Suku IPS 2.